Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, itu ada konsep IP public, IP private, IP static, dan IP dinamis. IP address itu apa sih? IP address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, 192.168.1.1. Ada 4 oktet di sini. Di mana ini adalah identitas dari sebuah komputer, sehingga komputer itu bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, jadi adanya kewajiban bagi setiap komputer memiliki sebuah alamat IP address, sebuah alamat IP untuk komputer tersebut tergabung dalam sebuah jaringan yang bisa saling berkomunikasi. Ya, itu adalah IP address. Selanjutnya adalah ada IP public. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet. Jika dianalogikan, IP public itu adalah telepon rumah atau nomor HP ya, yang bisa ditelepon langsung oleh semua orang. Maksudnya adalah IP public ini IP yang dipublish ya, ke luar yang bisa diakses melalui jaringan internet ya, jaringan publik, jaringan global ya. Contohnya kalau dianalogikan sebagai sebuah handphone ya, kalau kita dimanapun berada ya, itu kita bisa dihubungi melalui nomor HP tersebut ya, nomor HP tersebut melalui jaringan global atau jaringan publish. Di sebelah kanan ada sebuah gambar, analoginya adalah ada jaringan publik itu ya internet ya, dari internet. Yang selanjutnya ada jaringan private di sini. Apa itu jaringan IP private? IP private adalah IP yang biasanya digunakan dalam jaringan yang tidak terhubung dengan internet. Ya, bisa disebut juga adalah IP lokal. IP lokal dalam jaringan lokal. Ya, IP private itu bisa juga terhubung ke internet tapi melalui sebuah jaringan atau NAT ya. Ya, seperti ini. Kalau kita misalkan ya, ini adalah internet ya. Internet. Ini adalah server ya. Ini adalah server, modem ya. Ada router, ada switch, ada apa ini namanya, klien di sini ya. Kalau di sini ya adalah jaringan lokal. Ya, kalau sudah melalui internet ya, ini adalah ke jaringan publish ya. Contoh, misalkan kita memiliki sebuah server di kantor atau di sekolah gitu ya, dari ISP internet yang kita sewa dari provider itu diberikan IP public namanya ya, diberikan IP public. Nah, IP public itu kita daftarkan ke server ini nih ya.
kita daftarkan atau kita pasang di server ini, sehingga server ini bisa diakses oleh jaringan lokal manapun. Nah, contoh misalkan ini, misalkan saja ini servernya Google nih, ya, server Google yang ini memiliki IP nih, memiliki IP unik yang tidak dimiliki oleh server manapun, ya, sehingga jaringan yang lokal di sebelah sini bisa mengakses Google ini, ya, bisa diakses oleh manapun. Nah, sebaliknya, misalkan kalau kita memiliki server di sini, ya, memiliki server di sini nih. Nah, ini server, ya, server, tapi server ini misalkan ditulis oleh server lokal gitu, ya, server lokal. Ini global gitu, ya, ini server lokal, ya. Apakah yang di sini klien di sini bisa mengakses ke sini? Tidak, karena server ini tidak didaftarkan atau tidak dipasang IP public nih. Yang ini, ya. Jadi dia IP-nya IP lokal gitu, ya. IP public itu dari mana, Pak? IP public itu biasanya memang kalau kita menyewa provider ISP itu ada paketannya, ya, ada yang sewa internet biasa, ada yang sewa internet yang berkapasitas besar yang diberikan IP public oleh ISP. Jadi IP public itu yang kita gunakan untuk server, sehingga server kita bisa diakses oleh klien kita dimanapun dia berada, asalkan klien kita itu terkoneksi oleh jaringan internet, gitu, ya. Jadi server kita ini yang didaftarkan atau yang dipasang IP public ini sudah masuk ke ranah publik gitu, ke ranah publik, sehingga dari manapun server kita ini, misalkan tadi ini server Google ini, bisa diakses dari manapun kita berada, asalkan kita memiliki akses internet. Sedangkan server yang di sebelah sini itu adalah server lokal, ya, yang tidak didaftarkan atau tidak dipasang IP public karena memang tidak memiliki IP public, sehingga di jaringan biarpun dia bisa internetan, biarpun dia bisa mengakses internet, tetapi server ini tidak bisa diakses oleh klien manapun melalui jaringan internet karena tidak memiliki IP public. Itu, ya. Jadi perbedaan dari IP public dan IP private seperti itu. Oke, jelas sampai sini. Mungkin kalian nanti tugasnya bisa menguraikan dengan singkat, padat, dan jelas apa itu IP public dan IP private. Itu, ya. Yang selanjutnya adalah ada namanya IP statik. IP statik ini adalah IP yang ditetapkan secara manual, ya, secara manual ke suatu perangkat untuk jangka waktu yang lama, ya. Artinya IP yang di sini kita setting sendiri, kita masukkan sendiri. IP semua kita mau pakai kelas A, kelas B, atau kelas C, itu terserah kita. Kita ingin membuat jaringan lokal sendiri, ya. Misalkan kalau di sini, ya, apa ya? Coba kan, ya, di IPv4. Nah, ini, ya, kita mau masukin
IP. Ya, ini secara manual namanya ini adalah IP statik ya. Misalkan nah, ini namanya kita melakukan pengalamatan IP yang bersifat IP statik ya. IP statik tadi dijelaskan bahwa IP tersebut adalah IP yang ditetapkan secara manual. Jadi kita manual memberikan IP sendiri gitu ya, mengetik IP sendiri secara manual. Oke gitu ya, DNS-nya berapa misalkan. Gitu. Oke, ini adalah IP statik ya, IP statik. Yang selanjutnya adalah IP dinamis. Apa itu IP dinamis? IP dinamis adalah IP yang bisa berubah-ubah atau bisa disebut kalau di sini ya gambar yang saya cantumkan di sini adalah IP yang otomatis diberikan oleh server. Biasanya menggunakan DHCP server di sini. Artinya secara DHCP itu dibilang DHCP adalah IP yang otomatis kita dapatkan, tidak usah ngetik di sini kita udah dapat IP ya. Kenapa dapat IP? Karena dalam sebuah jaringan tadi dikatakan bahwa sebuah komputer wajib memiliki IP untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu ya. Makanya ada dua, ada IP statik dan ada IP dinamis. Dinamis adalah IP yang DHCP secara otomatis mendapatkan IP dari server. Kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan ini saya adalah internetan di sini saya mendapatkan IP ini ya, mendapatkan IP secara otomatis. Padahal di sini kan saya obtain an IP address automatic. Di sini nggak ada IP nih. Saya tidak menaruh IP secara statik, tetapi IP-nya sudah dapat secara otomatis dari server atau dari router gitu ya, yaitu ini IP-nya tuh ya, IP-nya sudah dapat dari sana secara otomatis. Dari sananya dari mana? Bisa dari server, bisa juga dari router ya, kayak gitu. Bisa juga IP-nya itu kita dapatkan dari dari modem ya. Biasanya kalau kita sewa internet ya, sewa provider internet yang tidak memiliki IP publik atau tidak diberikan IP publik karena kita sewanya adalah dengan paketan tertentu yang tidak diberikan IP publik, itu biasanya kita diberikan IP DHCP dari providernya untuk kita gunakan ya, untuk kita gunakan. Tetapi komputer kita ini hanya bisa akses internet. Komputer kita tidak bisa dijadikan sebuah server yang bisa diakses melalui jaringan internet dimanapun klien berada, dimanapun user berada gitu ya. Kalau dari internet dari modem ini nih biasanya dapat IP secara DHCP untuk kita bisa koneksi ke internet ya. Itu bisa juga seperti itu, bisa juga dengan sebuah router, bisa juga dari sini kita mendapatkan, kita buatkan DHCP server ya. Bisa juga dari server ini dibuatkan DHCP server, sehingga di sini komputer di sebelah sini nih tidak usah setting internet secara statik, dia secara otomatis mendapatkan IP secara satu persatu di sini. Ya,
dapat IP-nya seperti apa? Tidak menentu IP yang itu aja gitu. Bisa jadi tadinya di sini 192.168.11 di sebelahnya 192.168.12 gitu. Bisa jadi besoknya berubah lagi. Ini yang 12, ini yang 11, ini 13, ini 14. Bisa jadi yang di sebelah sini 14, di sini 13, ini 11, ini 12 gitu. Ya, makanya dikatakan tadi bahwa IP dinamis di setting komputer kamu bisa ini. Berarti itu berarti alokasi IP-nya bisa berubah-ubah. Ya, biasanya siapa duluan atau komputer mana duluan yang dinyalakan langsung mendapatkan IP DHCP yang pertama kali. Kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ya, anak-anak, ini adalah konsep dari IP ya. IP ada IP public, apa itu IP public, IP private, ya, IP dinamis, ya, IP statik, IP dinamis, ya. Mudah-mudahan dengan ini kalian paham ya. Untuk tugasnya kalian membuat topologi ya, buat tugasnya ya. Membuat topologi ya, buat topologi jaringan ya, buat topologi jaringan gitu ya, dimana topologi jaringan itu terdapat IP public, IP statik, dan IP dinamis. Ya, saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.